Trading tuh nyari seru apa nyari duit sebenarnya? Nah itu saya bisa trading for living juga dong. Oh pasti. Pasti. Ini Traders Family buktinya. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami tim John Paul 77, saya Victor Excel, dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Nah, Pak Tito, di video sebelumnya kan kita udah bahas nih, kenapa emosi itu begitu dominan saat kita trading. Ya, Padahal masalahnya tuh hal yang sepele ya. benar. Nah, ini teman-teman yang ketinggalan videonya bisa ditonton kembali, tapi abis ini, karena yang ini tuh nggak kalah penting. Nih Pak, langsung aja Pak. Saya kan sudah pakai aplikasi Traders Family ya. Nah, tapi ketika saat saya pakai aplikasinya, ini tuh nggak berasa kayak trading, Pak. Jadi tuh ada sesuatu yang hilang gitu, nggak seru. Nggak seru. Ini trading tuh nyari seru apa nyari duit sebenarnya? Ya kalau bisa sih dua-duanya, Pak. Ya benar, tapi serunya trading itu kan harusnya pas dapat duit. Ya kan, yang namanya trading for living itu kan dapat income dari trading. Kalau mau serunya doang pas mencet-mencet, itu namanya living for trading. Benar. Iya. Dan namanya trading for living, itu kan ada proses. Ya kan, nggak mungkin maunya langsung pencet aja. Kalau namanya bayi baru lahir, itu kan pasti merangkak dulu, jalan, habis itu baru lari dong. Mana ada bayi lahir langsung lari? Ya itu serem juga Pak, bayi langsung lari. Kan. Itu jadi, ya balik lagi, ada prosesnya. Dan saya jadinya nih, apa ya, penasaran juga nih, Excel nih proses tradingnya gimana sih? Jadi pertama kali trading yaitu dari teman Pak. Nah ini dia nih. Ya udah kan saya lihat dia tuh profit, saya tanya dong. Ya. Minta diajarin, oke ya udah. Kalau trading itu pencet aja langsung buy atau sell. Ngeliatnya pas lagi profit. Pas lagi profit ngeliatnya. Jadi kan pengen tuh. Ya. Ya udah saya ikutin. Tapi ya ujung-ujungnya saya boncos juga, Pak. Oke, temennya Excel trading for living atau enggak? Enggak sih kayak. Enggak. Iya. Ah, bagus lah udah ini. Ya kan ini ibaratnya orang nyasar, Excel ikutin. Nyasar lah bareng-bareng. Ya kan? Lantaran sekali ngelihat temennya profit langsung buru-buru mau ikutan. Ya kan, maunya instan. Maunya langsung buru-buru dapat hasil. Mana bisa? Ya, namanya trading for living, namanya mau sukses. Itu kan pasti ada proses. Balik lagi nih. Dan proses awalnya itu pasti belajar. Jadi gitu loh. prosesnya belajar ya. Iya. Nah kalau misalkan nih saya pencet langsung, habis itu belajar Pak. Kan belajar juga itu. Iya bener, belajar. Emangnya punya pohon duit? Udah lost baru belajar. Iya kan? Dan nyatanya waktu habis lost belajar atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Paling mentok-mentok juga belajar metode baru doang kan? Iya kan? Nyatanya setelah lost ngulangin kesalahan yang sama atau enggak? Iya kan? Nyatanya proses yang dilakukan tetap sama atau enggak? Dalam artian belum apa-apa maunya langsung eksekusi. Setelah eksekusi loss. Habis loss apa? Belajar metode baru. Setelah belajar metode baru dapat pencerahan, eksekusi lagi. Loss lagi. Belajar metode baru lagi. Terus saja begitu tuh diulang-ulang prosesnya. Ya kan? Yang sebenarnya harusnya dipelajarin adalah cara menjalankan metodenya. Ya kan, cara tradingnya. Metode dalam dunia trading itu tuh hanyalah alat. Ya kan? Cara menggunakan alatnya itu yang lebih penting. Gitu loh. Ini sama aja nih kalau kita ngelihat temen berhasil diet. Kan begitu lihat temen diet badannya jadi bagus. Kan kita langsung, ini obat apa? Ya kan? Tapi kita nggak tanya prosesnya gimana. Pola makannya diatur seperti apa? Pola tidurnya seperti apa? Ya kan, balik lagi kita nggak mau tahu tentang prosesnya nih. Dan itu yang Excel lakukan. Dan mayoritas orang juga lakukan. Prosesnya nggak ditanya. Tapi berhubung semua orang juga melakukan hal ini, akhirnya dianggapnya benar. Gitu loh. Oke, jadi kalau trading itu prosesnya gimana Pak? Ya belajar dulu cara menganalisa. Setelah bisa menganalisa, tuangkan analisanya dalam bentuk trading plan. Jadikan trading plan. Setelah trading plan ini jadi, baru dieksekusi. Apa sih trading plan? Trading plan itu ibaratnya kalau kita mau traveling. Misalkan kita mau ke Bandung nih ya, yang gampang aja ya. Kita mau ke Bandung, sebelum ke Bandung kan kita analisa dulu dong. Oke, ini kalau kita ke Bandung besok, macet atau enggak sih? Macetnya di jam berapa? Oh, macet siang sampai sore.
Ya kan? Lalu saat di Bandung nanti hujan atau enggak? Dan seterusnya lah kita analisa. Bener kan? Setelah kita selesai menganalisa, kita mulai buat planning dong. Oh, kalau siang sampai sore macet, berarti kita harus berangkat pagi. Ya kan? Setelah itu kita akan kemana aja? Kita mau nginep di hotel mana? Dan andaikan hujan, kita mau ganti acaranya jadi apa? Dan seterusnya. Itulah planning. Setelah planningnya jadi, baru jalanin. Bener kan? Iya. Nah, trading sama, harusnya kayak begitu. Bener sih Pak, trading bikin plan dulu, tapi kan jadinya lama gitu loh Pak. Kalau tanpa planning nih langsung masuk, ini kan kita mau cari momen lah istilahnya. Jadi kalau misalkan planning, ya batal profit gitu. Lagi pula kalau langsung klik kan bisa analisa juga. Iya, ya anggaplah klik langsung itu pakai analisa deh, ya kan? Terus di planningin nggak mau keluar di mana? Mau exitnya di mana? Planning dong. Apa? Kalau profit lah. Itu bukan planning, itu feeling, itu emosi. Udah kayak yang kita bahas tuh di video sebelumnya. Itu sih bukan planning. Kan planning itu ya kita tahu duluan mau keluar di mana. Gitu loh. Misalkan gini contoh konkretnya nih. Kan tanggal 9 November kemarin emas baru turun banyak gitu kan? Iya. Oke. Ceritanya berdasarkan analisanya orang-orang bilang kan, oh belakangan ini emas kalau udah turun 300 poin itu cenderung balik. Bener kan? Nah, berdasarkan analisa itu, orang mulai nih, pas tanggal 9 November, turun 300 poin kan? Orang mayoritas buy dong, mungkin Excel juga ikut buy. Bener kan? Setelah ikut buy, terus apa? Direncanakan nggak mau keluar di mana? Enggak kan? Hanya dengan analisa, masa udah 300 poin nggak naik sih? Bener dong? Turun tuh 500 poin. Kalau kayak gitu mau ngapain? Saya sih locking kok nggak averaging, Pak. Locking, averaging, oke. Dan nyatanya dalam satu hari turunnya total 1000 poin kan? Kalau turunnya 1000 poin, terus mau ngapain? Ya mau nggak mau ya top up kayak gitu. Nah, top up, averaging, locking, itu masuk nggak dalam planning Excel sejak pertama? Ya nggak mau itu malah. Bukan nggak mau, masuk atau nggak dalam planning? Ya enggak sih. Enggak kan? Ya itu yang saya maksud. Harusnya di-planningin. Gini loh, saya kasih lihat yang namanya trading plan. Kita juga trading waktu tanggal 9 November. Nah, oke. Bisa lihat sendiri kan? Inilah yang disebut dengan trading plan. Di mana saya mau keluar, udah jelas. Saya hanya keluar saat menyentuh TP atau SL. Ya kan? Dan di mana saya mau masuk, ada jelas juga nih pending ordernya. Yang berarti, saya hanya mau masuk kalau marketnya sesuai dengan analisa saya. Kalau sesuai dengan trading plan saya. Kalau nggak nyampe pending order saya, ya sudah, saya cancel. Ya kan? Inilah prinsip orang kaya. Lebih baik nggak dapat duit daripada hilang duit. Lebih baik kita nggak masuk market kalau memang nggak sesuai dengan hasil analisa kita dibanding kita maksain. Gitu loh. Oke, jadi kalau saya sebagai trader nih ngikutin step by stepnya. Nah itu saya bisa trading for living juga dong. Oh pasti. Pasti. Ini Traders Family buktinya. Traders Family kan malah tradingnya udah level perusahaan. Kita udah level institusi. Kan saya pribadi udah trading for living sejak tahun 2011. Iya, pernah saya loss, bukannya nggak pernah. Di awal saya juga loss, tapi saya belajar. Dan apa sih pelajaran yang saya petik waktu saya loss? Bahwa seharusnya saya menganalisa dulu. Gitu loh, bukan asal langsung masuk market. Dan hasil analisanya saya jadikan trading plan dulu. Baru saya eksekusi. Itu yang paling penting. Kalau di bagian menganalisa sama trading plan-nya aja udah nggak bisa, udah nggak usah ngimpi mau trading for living, nggak mungkin bisa. Oke, tapi ya dulu nih saya pernah ikut seminar Pak, beberapa seminar lah. Nah di seminar ini tuh mentornya juga mengajari kita tuh biar langsung buy atau sell. Gitu. Nah bahkan ada mentor yang mengajak kita tuh buat live trading bareng-bareng. Jadi satu kelas tuh, ayo langsung pencet saat itu juga. Ya. Aduh, model-model mentor kayak gitu sih udah tinggalin aja lah. Itu sih jelas ngaco. Ya maksudnya gini loh, itu sama aja kayak yang tadi nih, bayi baru lahir langsung diajak lari. Ngaco dong. Jadi kalau mentor yang baik tuh kayak gimana? Ya, kita sih jadi nyimpang ya kalau bahas tentang mentor ya. Mendingan kalau emang mau bahas ya di video yang lain aja. Itu pun kalau teman-teman pada setuju untuk kita bahas tentang mentor. Nah ada nih teman-teman udah pada denger ya. Yang pada setuju, oke komen di bawah biar kita bahas di video selanjutnya. Pak ini kita balik lagi nih.
saya mesti ngapain? Ya terusin dong pakai aplikasi Traders Family. Karena cuma di aplikasi Traders Family ini nih, Excel bener-bener dilatih untuk membuat trading plan. Ya kan, malahan enak kalau di kita. Hanya dengan membuat trading plan doang, langsung bisa dapat income. Income ya bisa puluhan juta per bulan tanpa modal sepeser pun. Ya kan? Dan kalau di aplikasi Traders Family ini aja nih, baru bikin trading plan-nya aja nggak bisa profit. Jangan harap di tradingannya pun bisa profit. Sebaliknya, kalau di aplikasi kita udah bisa profit secara konsisten, otomatis tradingan kalian pun, tradingannya Excel pun pasti akan profit, saya jamin. Oke, berarti ini saya udah dapat, Pak. Ini aplikasi Traders Family itu bukan aplikasi trading pada umumnya. Justru aplikasi Traders Family ini satu-satunya yang bisa benerin cara kita trading biar lebih profesional dan pastinya trading for living. Lagi pula kalau kita ngelakuin hal yang sama secara terus-menerus dan mau dapat hasil yang berbeda, itu nggak masuk akal. So, tunggu apa lagi? Download aplikasi Traders Family sekarang juga di App Store ataupun Play Store dan langsung klik like, subscribe, turn on the notification, dan ditunggu video selanjutnya. Salam!